Valuta asing atau forex market adalah pasar keuangan terbesar di dunia yang memainkan peran penting dalam perekonomian global. Setiap hari ada triliunan US dollar yang diperdagangkan dari satu mata uang asing ke mata uang lainnya. Nah, perdagangan mata uang ini sangat penting bagi bisnis internasional di mana pelaku forex trading melingkupi pemerintah, bisnismen, dan tentu saja para traders. Pemerintah menggunakan forex market untuk menerapkan kebijakan, misalkan saat hendak melakukan bisnis dengan negara lain, seperti meminjam uang, meminjamkan uang, atau menawarkan bantuan, suatu negara pasti perlu untuk menukarkan mata uangnya menjadi mata uang asing. Sedangkan para pebisnis menggunakan forex market untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Misalnya, mereka mungkin perlu mengubah pembayaran untuk barang dan jasa yang mereka beli di luar negeri, atau juga untuk menukar pembayaran dari para pelanggan internasional menjadi mata uang pilihan mereka. Sedangkan para trader menggunakan forex market untuk bisa berspekulasi tentang perubahan harga mata uang. Harga mata uang selalu berubah secara terus-menerus selama 1 minggu. Hal ini karena market forex buka secara terus-menerus dari hari Senin pukul 4 pagi sampai hari Sabtu pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa market forex harus buka setiap saat? Hal ini karena sifat ekonomi global. Oleh karena itu, mari kita bahas beberapa dasar cara kerja trading forex. Saat trading forex, kita tidak hanya memperdagangkan satu produk saja, melainkan dua mata uang sekaligus. Hal ini biasa dikenal sebagai currency pair atau pasangan mata uang. Quotes untuk currency pair dalam forex menentukan nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Cara termudah untuk memahami quotes adalah dengan cara membacanya dari kiri ke kanan. Mari kita lihat contoh penggunaan quotes currency pair dalam Euro versus US dollar. Jika Euro USD diperdagangkan pada 1,2, itu artinya 1 euro sama dengan 1,2 US dollar. Contoh lainnya yaitu pasangan dari US dollar versus Swiss franc. Jika USD Swiss franc diperdagangkan pada 0,5, artinya 1 US dollar sama dengan 0,5 Swiss franc. Hal ini mirip seperti saham dan juga komoditi. Dan sama seperti saat trading saham, seorang trader bisa mendapatkan keuntungan dengan cara berspekulasi mengenai pergerakan harga market. Misalkan seorang trader berspekulasi bahwa market euro akan tumbuh lebih pesat daripada market United States. Artinya, ia akan beranggapan bahwa euro akan menguat terhadap US dollar. Maka otomatis trader tersebut akan buy euro versus USD-nya. Nah, ketika memang benar harga euro versus USD itu naik, maka trader tersebut akan mendapatkan profit. Sebaliknya, ketika harga euro USD itu turun, maka trader tersebut akan mengalami kerugian. Sekarang, mari kita bahas beberapa aspek utama dalam forex market. Mari kita mulai dengan margin. Saat kita trading dengan margin, artinya kita hanya memerlukan beberapa persentase saja dari total deposit yang kita punya untuk membuka posisi. Nah, jumlah ini biasa dikenal sebagai margin requirement atau persyaratan margin. Oke, berbeda halnya dengan saham. Ketika kita di saham bermain menggunakan margin, artinya kita meminjam dana dari broker. Tapi, forex trading tidak seperti itu. Seorang forex trader harus memiliki sejumlah dana dalam akun forex mereka. Baru setelah itu, seorang forex trader dapat membuka posisi. Nah, margin requirements ini bervariasi tergantung dari currency pair dan juga ukuran trade-nya sendiri. Currency pair ini biasanya mewakili jumlah tertentu yang biasa kita sebut dengan lot. Sedangkan ukuran lot pada umumnya itu dibagi dua, yaitu reguler dan juga mini. Lot reguler itu mewakili 100.000 unit, sedangkan lot mini mewakili 10.000 unit. Tapi ada juga beberapa broker yang menyediakan lot mikro yang mewakili 1.000 unit.
Rata-rata margin requirements untuk sebagian besar currency pair itu berkisar antara 3-5% saja. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, maka kita ambil contoh dari pair Euro versus USD. Nah, anggaplah Euro USD itu diperdagangkan pada 1,2 dan seorang trader ingin membeli regular lot yaitu 100.000 unit. Maka biaya perdagangan yang dibutuhkan sebesar 120.000 US dollar. Dan itu merupakan biaya yang sangat besar, bukan? Tapi untungnya seorang forex trader tidak perlu mengeluarkan biaya penuh sejumlah tersebut. Mereka hanya perlu mengeluarkan margin requirement saja. Anggaplah margin requirement-nya hanya sebesar 3%. Maka 3% dari 120.000 US dollar hanya sebesar 3.600 US dollar saja. Dan jumlah itulah yang diperlukan oleh seorang forex trader dalam akun tradingnya untuk bisa membuka posisi. Selanjutnya adalah leverage. Leverage memungkinkan seorang trader untuk dapat mengontrol jumlah deposit yang sangat besar hanya dengan menggunakan jumlah yang relatif lebih kecil. Nah, seperti contoh yang tadi, trader forex tersebut dapat mengontrol 120.000 US dollar hanya dengan menggunakan 3.600 US dollar saja. Leverage ini merupakan salah satu manfaat terbesar dalam forex market, tapi juga merupakan risiko terbesar. Kenapa? Karena dengan adanya leverage ini, seorang trader memiliki potensi bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tapi juga memiliki potensi untuk mendapatkan kerugian yang tidak kalah besarnya. Kemudian selanjutnya adalah financing atau pembiayaan dalam forex market. Ada beberapa pembiayaan dalam forex market, salah satunya yaitu overnight lending rate atau ada beberapa broker yang menyebutnya dengan swap. Singkatnya, overnight lending rate itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh trader ketika seorang trader tersebut membuka posisinya lebih dari 24 jam atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut dengan biaya inap. Nah, biaya inap ini atau overnight ini sendiri bervariasi tergantung dari brokernya, tergantung dari currency pair-nya, dan juga ukuran trade-nya. Kemudian ada juga financing yang kedua yaitu commission fee. Biasanya commission fee ini di-charge oleh para broker, berbeda-beda tergantung dari kebijakan dari para broker itu sendiri. Untuk apa commission fee ini? Tentu saja yang pertama, untuk membayar pajak. Sebagai seorang pengusaha yang taat pajak, tentunya para broker harus membayar pajaknya masing-masing. Dan juga commission fee ini tentunya untuk membayar operasional perusahaannya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share video-video lainnya supaya kita bisa belajar bersama-sama lebih dalam lagi mengenai futures market. Saya Gloria dari channel Jeremy dan Gloria pamit dan God bless.